Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Pada kesempatan subuh hari ini kita lanjutkan kembali hadis Arba'in An-Nawawiyah dan sekarang masuk ke dalam hadis At-Tasi' wa Thalathun. Hadis ke-39. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wal nisyana wa mastukrihu alaih. sesungguhnya Allah memaafkan untuk umatku karena aku kesalahan, kelupaan dan apa yang mereka dipaksa melakukannya. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya. Secara umum hadis ini maksudnya adalah Allah memaafkan kita ketika kita melakukan kesalahan, dan dimaafkan ini karena 3 faktor. Faktor pertama adalah kesalahan yang kita lakukan secara tidak sengaja, yang kedua adalah manakala lupa, dan yang ketiga adalah dipaksa. Teman-teman bisa catat dulu di situ ada 4 hal yang akan kita bicarakan di sini. Di luar dari 3 faktor itu ada 4 hal yang perlu diketahui. 1, dosa. Kedua, denda. Ketiga, hak manusia. Dan yang keempat, qadha atau semacam bayar utang. Mari kita langsung sebutkan contoh satu-satu. Contoh 1, ada seorang laki-laki sedang sholat, lalu ada orang mengetuk pintu. Dia mengucapkan Assalamualaikum. Si yang sholat ini bilang Waalaikumsalam. Berarti contoh 1, sholat bicara dalam keadaan tak sengaja. Waalaikumsalam. Terus dia tersadar, kok ku jawab Waalaikumsalam, lagi sholat. Maka kembali ke 4 hal yang tadi. 1 apa? Dosa. Apakah dia berdosa? Tidak. Karena hadis ini menyebutkan yang tidak sengaja itu tidak berdosa. Apakah ada denda? Oh, tidak ada. Nggak ada denda orang yang, ini sholatnya batal, denda. Nggak ada. Ketiga, ada hubungannya sama hak manusia? Tidak ada. Apakah perlu diqadha? Tidak. Wong batal juga enggak. Sholatnya batal nggak kalau dibicara? Oh iya, kita belum jelasin. Kalau ada orang sholat kemudian tidak sengaja dia bicara, seperti tadi, Waalaikumsalam. Jawab katanya. Itu sholatnya batal atau tidak? Jawabannya tidak batal. Ada riwayat sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Al-Hakam pada suatu hari hadir sholat berjamaah. Kemudian ada orang bersin. Orang itu mengucapkan Alhamdulillah. Muawiyah menjawab Yarhamkallah. Nah, orang-orang melihat dia mengucapkan Yarhamkallah, ini semua pada menatap dia. Ya, semua pada noleh sambil menceleng matanya. Dia yang melihat orang natap-natap dia, maka dia tambah ngomong lagi. Apa kalian lihat-lihat? Kenapa? Katanya. Apa masalahnya? Ketika dia ngomong, kenapa kalian lihat-lihat? Maka orang-orang memukulkan paha-pahanya. Maksudnya, diam, jangan ngomong begitu. Sudah selesai, maka Nabi SAW tanya, siapa tadi yang bilang Yarhamkallah? Yang diingkari Nabi yang Yarhamkallah. Adapun yang Alhamdulillah, itu tidak diingkari. Ini menunjukkan kepada kita kalau kita bersin di dalam sholat, kita masih bisa bilang Alhamdulillah. Tapi tidak boleh ada yang jawab Yarhamkallah. Karena yang diingkari Nabi cuma Muawiyahnya. Ditambah lagi dia bilang, apa kalian lihat? Gitu. Tapi Nabi SAW meskipun mengingkari Muawiyah, Nabi cuma sekedar menasihati, ini sholat tidak ada kepantasan untuk pembicaraan manusia.
Tapi Nabi tidak suruh Muawiyah untuk mengulang sholatnya. Ini menunjukkan bahwa kesalahan seperti Muawiyah yang bicara di dalam sholat dalam keadaan dia tidak sadar atau dia tidak tahu, maka itu tidak berdosa dan sholatnya tidak perlu diulang. Berarti kembali ke 4 faktor. Dosa ada? Tidak ada. Apa yang kedua tadi? Denda. Adakah dendanya? Tidak ada. Wong sholatnya nggak batal kok. Hak manusia? Tidak ada. Qadha? Tidak ada juga. Dia memang nggak batal. Paham? Contoh 2. Seorang istri dipaksa untuk melayani suaminya ketika sedang puasa Ramadan. Kalau pas dipaksa pertama itu sambil nangis, ya, betul-betul ditarik, dipaksa, didorong gitu. Dia menangis. Maka ini bagi si perempuan tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Apakah denda? Tidak, karena dia dipaksa. Apakah ada hubungannya sama hak manusia? Tidak ada. Apakah dia harus bayar utangnya? Di sini ada masalah. Karena dia sudah terlanjur melakukan hubungan badan. Ada di antara para ulama yang mengatakan wanita ini bila betul-betul dipaksa dan menangis sampai habis, maka sampai selesai pun dia tetap tidak menyukai, maka dia tidak wajib untuk mengqadhanya. Tapi kalau dipaksa awalnya, setelah itu ketawa-ketawa, maka dosa. Karena tangisan yang pertama berubah jadi ketawa. Apakah ada denda? Iya, ada denda. Ya, memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus. Bila putus di antara 2 bulan berturut-turut ini harus ulangi dari awal. Kecuali putusnya karena haid atau karena sakit yang memang memaksa dia untuk berbuka. Untuk laki-lakinya, dia juga harus puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus di antara 2 bulan berturut-turut ini. Kalau dia sempat putus, maka dia wajib ulang dari awal lagi. Kecuali misalnya karena uzur sakit yang memaksa dia untuk berbuka. Itu dendanya. Ada hubungan sama hak manusia? Nggak ada. Haruskah bayar utang puasanya? Iya. Dia tidak boleh bilang, oh saya kan sudah denda, tidak apa-apa dong, tidak qadha, nggak bisa. Di sini ada 4 faktor yang memang kita sedang bicarakan. Contoh 3, anak-anak bermain bola dan memecahkan kaca tetangga. Adakah dosanya? Kalau dia tidak sengaja maka tidak berdosa. Allah mengampuni yang tidak berdosa. Adakah denda di sisi Allah? Kafarat gitu? Tidak ada. Oh ya, denda itu tadi dikasih garis miring kafarat. Denda garis miring kafarat. Adakah kafarat memecahkan kaca tetangga? Tidak ada. Ada hubungannya sama hak manusia? Tidak ada. Berarti harus diganti. Didatangkan tukang kaca, semua yang biayai adalah orang tuanya si anak kecil itu. Tapi lebih adil lagi kalau yang memecahkan satu, tapi kan mainnya bareng. Ya udah patunganlah semua yang main. Jangan yang memecahkan kaca saja. Kalau cuman kaca, gantinya 60.000, oke. Tapi kalau yang bolanya ini misalnya memecahkan kaca BMW, belasan juta misalnya, bagaimana? Ya. Kan nggak mungkin yang ganti cuma satu. Itu paling adil adalah karena mainnya tim, yang gantinya tim juga. Ada hubungannya sama qadha nggak? Oh nggak ada, karena ini bukan ibadah. Berarti yang dibayar cuma nomor 3, dosanya diampuni. Contoh 4. Makan tempe di kantin 5, lapornya 3. Ayo, bagaimana ini? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. 4 faktor tadi gimana jadinya? Tidak sengaja. Hah? Mengagetkan itu.
Makan tempe goreng 5, lapornya 3, tidak sengaja. Hah? Ya. Kalau dia lupa, dia tidak berdosa. Dia lupa kalau dia makan 5, dia bilang 3. Tapi setiap hari. Apa lupa tiap hari? Kalau sesekali mungkin, ya kan? Kayak kita makan di restoran atau makan di warung, sudah dihitung, udah pergi kita, baru kemudian sudah pulang, baru mikir, tadi perasaan itu kok nggak ada kerupuknya dihitung ya? Harusnya ada kerupuknya. Aku makan 3, nggak lapor kerupuk, itu kan lupa. Tapi kalau ke kantin itu di sekolah dulu nggak ada ceritanya nggak lupa. Apa? Nggak ada ceritanya nggak lupa. Jarang-jarang lah lupa itu. Jadi kalau dia memang tidak sengaja, tidak berdosa. Selanjutnya ada denda, kafarat? Tidak ada. Ada hubungannya sama hak manusia? Ada. Jadi bagaimana? Harus diganti. Nah sekarang antum sudah lulus sekolah 20 tahun yang lalu. Bagaimana? Maka uangnya diingat-ingat, dikalkulasi. Berapa kira-kira sepanjang SMA tempe-tempe yang antum tidak bayar itu? Dikira-kira. Sekolah berapa tahun? SMA-nya? Masa ditambah dan naik kelasnya? Anggaplah 3 tahun. 1 tahun sekolah berapa hari? Anggap aja 300 hari. Kan totalnya 360. Ada libur ini, libur itu, bla bla bla. Anggaplah 300 hari. Dan 300 hari antum ke kantinnya hari-hari atau bagaimana? Oh enggak, saya enggak tiap hari Ustaz. Kalaupun tiap hari, enggak mungkin tempe ya terus. Paling-paling tempe, bakso, mie ayam. Tempe, bakso, mie ayam. Paling begitu. Jadi dari 300 hari, sepertiga ya kan? Anggaplah 100 hari. Berarti 3 kali 100 berapa? 300. Nah berapa harga tempe? Sekarang lah 1.000. Nah 300 kali 1.000 300.000. Itu uang 300.000 masukin di kotak infak atas nama ibu kantin. Itu baru tempenya. Belum lagi tahu isinya. Belum lagi mie ayamnya. Bisa dipahami teman-teman? Nanti kalau dikembangkan kasusnya ada banyak. Di sini ada kasus orang dipaksa membunuh orang. Dia diginikan. Ini pistol sudah di dekat pelipisnya. Yang punya pistol bilang, tembak dia, kalau enggak kamu ku tembak. Bagaimana itu? Ada orang di penjara. Di penjaranya orang kafir. Kebetulan narapidanya ada laki-laki, ada perempuan. Si sipirnya bilang, mainkan dia. Apa maksudnya dia itu? Si perempuan itu. Nah, dia akhirnya dipaksa, kalau enggak ditembak. Bagaimana? Terus ada kasus di sini, ada orang punya peliharaan kambing yang dekat tetangganya. Nah, tetangganya punya kambing juga, lalu masuk ke pekarangannya. Dia pikir itu kambingnya. Lalu kambingnya dijual. Tetangganya nanya, Mas, lihat kambing saya enggak? Yang mana? Yang bentuknya begini. Oh, punya saya kali tadi, sudah saya jual. Punya masnya ada di belakang situ, enggak lihat ya? Oh, dicari, oh ya ketemu, ternyata tertukar. Bagaimana itu nasib kambingnya yang sudah dijual? Nah, itu juga di antara contohnya. Masih banyak contoh, tapi tidak mungkin kita panjangkan kajian ini hanya dengan contoh-contoh di hadis ke-39. Tapi secara general teman-teman paham ya? Nanti kalau ada yang ditanyakan, ada yang dibingungkan, kalau kasus ini bagaimana, kasus itu bagaimana, nanti itu di luar dari kajian. Dan kadang-kadang ada sebagian masalah yang kita butuh fatwa ulama. Al-Hadith Al-Arba'un. Hadis ke-40. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku lalu bersabda,
Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang melintas jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, idza amsayta fala tantadhir as-sabah apabila kamu di sore hari, maka janganlah menunggu pagi hari. wa idza asbahta fala tantadhir al-masa Dan apabila kamu di pagi hari, maka janganlah menunggu sore hari. wa khudh min sihhatik limaradik Pergunakanlah masa sehatmu untuk masa sakitmu, wa min hayatika limautik. dan masa kehidupanmu untuk kematianmu. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tandai pada gharib, orang asing, dan abiru sabil, musafir lewat. Kalau di terjemahan itu apa? Orang asing, Orang asing atau orang yang melintas jalan. melintas jalan. Di situ apa? Pengembara. Kalau yang kecil itu apa? Hah? Musafir. Ya boleh. Intinya paham ya? Cuman sekedar lewat. Entah dia musafir, entah dia pengembara. Kata Syekh Utsaimin, bedanya adalah al-gharib lam yattakhidhas suknan wa qararan. Orang yang asing tidak menjadikan dunia sebagai tempat tinggal dan tempat untuk menetap. Orang asing kalau mampir di suatu daerah, dia tidak akan menjadikan itu sebagai tempat tinggal tetap. Ya. Tapi ya dia kadang duduk, makan. Bisa saja dia menginap sebentar. Sedangkan abiru sabil, pengembara atau yang cuma sekadar lewat, maka ini lebih lagi. Lam yastaqra fiha abada. Bal huwa masyin. Orang ini cuma sekedar lewat, duduk pun tak sempat. Nabi SAW mengatakan, jadilah kamu seperti orang asing. Kalau orang asing itu masih sempat menetap, masih sempat tidur, makan. Adapun menjadi pengembara, jangankan untuk makan dan tinggal di situ, duduk aja enggak. Apa yang dia lakukan? Cuma sekedar lewat. Maka kata Syekh Utsaimin, wa abiru sabil akmalu zuhdan minal gharib. Berarti orang yang cuma sekedar lewat itu lebih tak butuh lagi ketimbang orang-orang asing. Maka apabila kita kembali kepada hadisnya, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kalian orang-orang di dunia ini seperti orang asing atau sekedar pengembara lewat. Maka yang lebih zuhud adalah abiru sabil, yaitu hidup di dunia ini cuma sekedar ingin lewat, tidak kepengen untuk lama-lama untuk tinggal di situ. Mungkin saya bisa bilang begini ya, sebagai analogi saja. Orang yang cuma kontrak, yang di mindsetnya saya bukan tidak bisa beli tempat tinggal. Daripada saya sibuk dengan tempat tinggal, saya ngontrak aja, uangnya saya sedekah. Ada juga orang yang punya rumah di sini. Betul-betul kayak mau tinggal selamanya. Ya. Maka orang yang cuma ngontrak, bukan tidak punya uang, tapi dia malas untuk menyisihkan buat dunia. Dia pikir mending buat saya haji, buat saya umroh, buat saya nabung buat akhirat. Jadi saya sabar hanya dengan kontrak-kontrak saja. Maka itu abiru sabil. Sedangkan yang sudah rumahnya 3, 4 di mana-mana, tanahnya di mana-mana, maka ini ibarat gharib. Memang orang asing, tapi masih punya tempat tinggal. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, secara general yang dimasukkan dalam hadis ini adalah kembali ke masalah zuhud. Masih ingat zuhud itu 2 hari lalu apa? Mengambil dari dunia sebatas yang dibutuhkan dan tidak mengambilnya kecuali yang bermanfaat untuk akhirat. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Hendaklah di dunia ini menjadi orang yang zuhud. Artinya kalaupun kamu punya rumah,
maka yakinlah kamu akan tinggalkan rumah itu. Kalaupun kamu punya tanah, yakinlah tanah itu pasti kamu tinggalkan. Karena kamu gharib. Dan tidak apa-apa, kamu tidak punya aset apapun. Toh dunia ini akan kamu tinggalkan. Ya, yang terpenting adalah apa nikmat yang Allah berikan kepadamu bisa kamu gunakan untuk beribadah. Meskipun betul kalau kita cocokkan di zaman sekarang, kalau kita tidak punya motor ya susah juga. Kita harus beli kendaraan. Untuk pergi pengajian, untuk pergi ke masjid dan lain-lain kadang kita butuh kendaraan. Untuk antar anak sekolah, untuk antar anak belajar TPA. Terus ada perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kalau kamu sudah dalam keadaan sore, maka jangan tunggu pagi. Kalau kamu di pagi hari, jangan tunggu sore. Maksudnya adalah kalau memang bisa beramal sekarang, maka jangan tunggu nanti. Saya sering bilang juga sama teman-teman, terutama yang memang punya kecukupan uang. Ada yang baru ngobrolnya seminggu lalu kali. Kan dia berkonsultasi tentang haji. Saya bilang, uangnya kalau di total ada berapa? Cuman ketawa-ketawa. 1 M ada? Ada berarti. Ada rumah ada? Ada. Mobil ada? Kalau menurut saya, mumpung antum masih hidup, kenapa nunggu tahun depannya lagi? Kan Ustadz, istri masih mau umroh dulu. Umroh paling enggak ya sunnah. Kalau haji wajib. Kalau antum habis pulang umroh meninggal, antum enggak sempat haji. Saya bicara bukan untuk promosi, bukan karena nanti antum hajinya sama saya, bukan. Antum haji sama ustadz yang lain juga nggak apa-apa. Kita bicara sebagai teman. Saya kasihan kalau misalnya antum berencana nanti hajinya 2023 aja. Sementara ndak ada jaminan antum masih hidup sampai 2023. Uangnya ada. Antum wafat tiba-tiba, ini paling jadi warisan saja. Sayang saya bilang gitu. Karena bukan uang tak ada. Antum 1 M. Haji. Yang dia konsultasikan adalah ini mamanya mau dihajikan. Dia dan istrinya belum. Saya bilang mendingan temenin mama. Kasihan mama pergi haji sendiri. Sudah tua. Harus ada yang nuntun. Antum berdua kalau pergi bertiga. Anggaplah 300 juta seorang. 900. Antum masih punya uang 100 juta lagi. Sayang. Ya. Ini salah satu contoh. Ini contoh saja. Maka kalau memang bisa sekarang, jangan nunggu besok, teman-teman. Kalau bisa sekarang, jangan tunggu besok. Di antara para ulama bahkan ada yang mengatakan salah satu ciri orang ikhlas beramal bisa sekarang ya sekarang, tidak nunggu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ada pepatah mengatakan beramallah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. I'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Ini pepatah. Dan ini bukan hadis. Tapi pepatah ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Yang penting kita jangan bilang itu hadis. Itu hanya pepatah. Satu faidah. Tadi perkataan Ibnu Umar, Rasulullah pegang pundakku, yang dipegang seperti ini. Dari arah depan sambil pegang dua pundaknya. Karena Ibnu Umar pada dasarnya usianya masih kecil. Ya, masih belia. Maka Nabi memegang pundaknya seperti ini. Ini menunjukkan kepada kita bentuk pengajaran Nabi kepada anak-anak belia adalah dengan membuat mereka merasa nyaman untuk dinasihati. Ya, kita kadang-kadang kalau mau nasihati anak-anak, mau nasihati anak didik, atau mau nasihati anak tetangga itu kadang-kadang menakutkan. Jadi sulit untuk diterima oleh sebagian anak-anak. Sekarang al-hadi wal arba'un. Hadis ke-41. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr
ibn al-As radhiyallahu anhuma qala. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. seseorang dari kalian tidak beriman sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadithun hasanun sahihun ruwinahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Hadis hasan sahih, ia diriwayatkan kepada kami dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Tandai pada Abdullah sama Ibn Amr. Abdullah ini nama aslinya, bapaknya adalah Amr ibn al-As, dan keduanya adalah sahabat, makanya disebut radhiyallahu anhuma. Kata Syekh Utsaimin, Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dia adalah minal mukthirina riwayatan lil hadith li'annahu kana yaktub. Dia termasuk di antara perawi dari kalangan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena dia dulu senang untuk menulis. Sampai-sampai kata Abu Hurairah, tidak ada orang yang menandingi aku dari sisi banyaknya periwayatan hadis lebih daripada Abdullah bin Amr ibn al-As. Karena dulu aku tidak biasa untuk menulis, aku menghafal, sedangkan dia menulis. Nah, ditandai pada perkataan la yu'min, tidak beriman. Teman-teman masih ingat penjelasan saya beberapa hari yang lalu? Kalau dikatakan tidak beriman, itu tidak langsung bermakna kafir. Karena tidak beriman itu ada dua. Tidak beriman dengan menafikan aslul iman, dasar atau pokoknya iman. Ada juga menafikan kamalul iman, menafikan kesempurnaan iman. Kalau yang dinafikan kesempurnaan iman berarti orangnya masih mukmin, masih muslim. Nah, yang dinafikan di sini adalah tidak beriman secara sempurna. Yang dinafikan kamalul iman. Sehingga nanti terjemahan yang benar adalah apa kalau di buku antum? Tidak beriman secara sempurna? Itu yang bagus. Kalau yang buku kecil apa terjemahnya? Tidak beriman saja. Sedangkan punya antum tidak beriman saja. Bagusnya adalah tidak beriman dalam kurung dengan sempurna. Tidak beriman secara sempurna salah seorang dari kalian sehingga dia kemudian menjadikan hawa nafsunya mengikuti dengan apa yang aku bawa. Lima ji'tu bihi, tandai lima ji'tu bihi, dengan apa yang aku bawa. Maksudnya adalah syariat. Kalau di situ terjemahnya apa? Sampai dia menjadikan dengan apa yang aku bawa. Di situ apa yang aku bawa. Di sini ya. Apa yang aku bawa tafsirnya adalah dengan syariat yang aku bawa. Dikatakan oleh Imam Nawawi, hadithun hasan sahih. Hadis ini hasan sahih. Ya. Menurut Al-Imam Ibn Rajab, hadis ini justru tidak sahih. Hadis ini justru tidak sahih. Jadi antum tandai pada hadis hasan sahih. Kasih keterangan, Ibn Rajab mengatakan hadithun la yasih. Al-hadith la yasih. Hadis ini justru tidak sahih. Jadi kapan-kapan kalau kita mau bawakan hadis ini, kita bilang begini. Ada hadis yang bunyinya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah beriman secara sempurna salah seorang dari kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti syariat yang aku bawa. Hadis ini diperselisihkan ulama tentang kesahihannya. Di antara para ulama seperti Imam Nawawi menganggap hadis ini hasan atau hasan sahih. Sedangkan Ibnu Rajab menganggap hadis ini tidak sahih. Tapi maknanya benar. Begitu kalau menyampaikan hadis ini. Di sini ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah tidak boleh kita menghukumi sesuatu dengan hawa nafsu
atau dengan akal pikiran kita sendiri yang lebih dikedepankan ketimbang syariat. Contohnya hukum waris. Dalam hukum waris yang ditetapkan di dalam syariat, anak laki-laki itu 2 kali anak perempuan. Mungkin menurut hawa nafsu dan menurut akal manusia itu tidak adil. Yang adilnya harusnya sama rata. Tapi kata Nabi SAW dalam hadis yang diperselisihkan kesahihannya ini, tapi maknanya benar, kita harus dahulukan syariat ketimbang akal. Meskipun akal kita mengatakan tidak adil, kalau syariat bilang anak laki-laki 2 kali anak perempuan, harus terima. Lagi pula, sebenarnya justru menurut akal yang kuat, anak laki-laki 2 kali anak perempuan itu yang adil. Yang bilang harusnya sama rata dan kalau tidak sama rata itu tidak adil, justru akalnya itu yang lemah. Kenapa? Anak laki-laki nanti kalau dia sudah menikah, dia punya tanggung jawab untuk memberi nafkah. Betul. Sedangkan anak perempuan kalau nanti dia menikah, dia dinafkahi. Ya enggak? Kalau nanti semua sama rata, yang menafkahi satu, yang dinafkahi satu. Sementara yang satu yang pertama punya tanggung jawab nafkah lagi. Itu jadinya malah 1:2. Ya atau tidak? Sedangkan kalau dia dapat 2 yang menafkahi dan dia punya tanggung jawab menafkahi, berarti 1. Sedangkan yang satu dapat, yang perempuan dapat 1 dan dia dinafkahi, dia dapat 1, jadinya 2:2. Iya atau tidak? Justru akal yang benar akan menyetujui anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Begitu. Ada faedah yang lain. Cari dalil baru hukumi. Bukan hukumi baru cari dalil. Sebagian orang mereka hukumi dulu. Oh boleh. Baru kemudian mencari-cari dalil untuk mendukung pembolehannya. Yang benar lihat dulu dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah ini, baru kemudian kita lihat hukumnya menurut dalil tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Yang faedah yang ketiga, hawa nafsu itu dibagi jadi 2. Hawa nafsu yang pertama adalah yang terpuji, yaitu yang mengikuti syariat. Yang kedua adalah hawa nafsu yang tercela, yaitu yang melanggar syariat. Contohnya hawa nafsu yang kemudian disalurkan melalui syariat nikah. Maka ini hawa nafsu yang dipuji. Makanya ada hadis yang kita sudah lewati ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kalau kami berhubungan dengan istri itu juga dapat pahala?" Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Bukankah kalau dia salurkan dengan cara yang haram dia dapat dosa?" Itu menunjukkan bahwa hawa nafsu yang disalurkan dengan pernikahan yang sah, maka setiap hubungannya dapat pahala. Kalau dapat pahala itu berarti dipuji. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang hadis yang terakhir. Al-hadits ats-tsani wal arba'un. Hadis ke-42. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Ini berarti hadis apa? Qudsi. Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku mengampuni apa saja yang kamu lakukan tanpa aku peduli. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung tinggi mencapai langit tertinggi, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku,
aku pasti mengampunimu tanpa aku peduli. Tandai pada ananas sama. Oh ya, tandai juga pada kata da'autani. Engkau berdoa kepadaku. Engkau berdoa kepadaku. Ananas sama, langit tertinggi. Kemudian kata Allah Ta'ala, ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka bi qarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya kamu mendatangiku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku dalam keadaan kamu tidak menyekutukan sesuatu apapun denganku, niscaya aku mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ditandai pada la tusyrik bi syai'a, engkau tidak berbuat syirik atau menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tambah dilingkari khusus syai'an, syai'an, sesuatu apapun. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata hadits hasan sahih. Tadi kita menandai pada perkataan da'autani, engkau berdoa kepadaku. Kata Syekh Utsaimin, doa itu ada dua model. Ada doa permohonan dan ada doa ibadah. Ada doa permohonan, ada doa ibadah. Doa permohonan ini seperti kita mengatakan, ya Allah, ampuni saya. Kita bilang seperti itu ketika sedang sakit di atas ranjang. Atau saat kita menjelang berbuka, kita angkat tangan, kemudian kita berkata, ya Allah, berikan saya kesehatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa yang kita minta, itu namanya doa permohonan. Ada doa ibadah, yaitu doa-doa yang di dalamnya ada unsur zikir dan sudah ada tuntunan-tuntunan khusus. Seperti doa-doa yang kita baca di dalam sholat. Doa setelah azan yang kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan seterusnya. Nah, kemudian ada perkataan ananas sama. Ananas sama di sini ada beberapa tafsir. Ada tafsir bahwa ananas sama itu a'las sama, ya, yaitu langit yang paling tinggi. Ada juga yang mengatakan ananas sama itu adalah apa yang kamu lihat manakala kamu lihat langit. Ada juga yang mengatakan itu awan tertinggi. Dan kata Syekh Utsaimin, pendapat yang lebih tepat adalah ananas sama itu artinya langit tertinggi. Kalau di situ terjemahnya apa? Awan. Di situ awan. Berarti dia tafsir ketiga. Kalau di situ apa yang buku kecil? Awan juga. Kalau ini langit tertinggi. Yang lebih tepat adalah langit tertinggi. Tadi kita menandai la tusyrik bi syai'a. Engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa dosa yang paling berat yang tidak diampuni manakala kita wafat dalam keadaan belum bertaubat adalah syirik. Dan sebaliknya, apabila kita wafat meskipun ada dosa-dosa yang kita kerjakan, selama kita wafat dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka masih ada ampunan. Pernah kita contohkan di hari ke berapa ya? Saya lupa. Kalau ada orang wafat dalam keadaan ada dosa dan ada pahala, maka nanti ditimbang. Kalau timbangan kebaikannya lebih berat, maka dia dimasukkan ke surga. Kalau timbangan keburukannya yang lebih berat, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan kalau masih ada tauhid dan tidak wafat dalam keadaan berbuat syirik, maka nanti masuk ke dalam neraka itu hanya sebatas dicuci dari dosa. Nanti ada waktunya di mana dia akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi jangan kita mengatakan, enggak apa-apa, yang penting enggak syirik. Jangan seperti itu. Ya.
Semoga kita dimasukkan ke dalam surga tanpa melalui neraka terlebih dahulu. Tadi ada perkataan syai'an. Untuk yang sudah belajar bahasa Arab, tahu ini isim apa namanya? Nakiroh atau ma'rifah? Nakiroh. Isim yang tidak tentu. Ya, dia tidak ada alif lam di situ. Ya, beda dengan baitan dengan al-baita. Ya, ini nggak mungkin kita panjangkan di sini. Intinya ini isim nakiroh. Kalau ada isim nakiroh dalam siyak nafi, dalam konteks peniadaan, maka ini menunjukkan apapun, tufidul umum, menunjukkan apapun, dimanapun, siapapun. Contoh begini, saya sering bawakan contoh ini. Hari ini tidak ada guru yang masuk. Kata-kata guru di situ tidak tentu guru kelas berapa. Dan konteksnya adalah penafian, tidak ada. Tidak ada guru masuk. Berarti maksudnya adalah seharian ini nanti guru apapun, pelajaran apapun, kelas berapapun, guru yang manapun tidak ada yang masuk. Paham? Tapi kalau ada perkataan hari ini guru kelas 6 tidak masuk, berarti dia khusus yang kelas 6. Atau dibalik, hari ini ada guru yang masuk. Datang nih kepala sekolah. Saya kepala sekolahnya, teman-teman anak muridnya. Anak-anak, hari ini ada guru yang masuk. Kalau ada yang bertanya, Pak Kepala Sekolah, guru yang kelas berapa? Kalau ada yang nanya begitu, sah nggak dia nanya begitu? Sah saja ya. Sekarang kalau saya gantinya jadi negatif. Anak-anak, hari ini tidak ada guru yang masuk. Kalau ada yang tanya, Pak Kepala Sekolah, guru yang kelas berapa yang tidak masuk? Mungkin kepala sekolahnya kalau marah, sah atau enggak? Sah-sah aja dia bilang. Saya kan sudah bilang, tidak ada guru yang masuk. Nggak usah tanya-tanya. Tidak ada guru yang masuk, berarti tidak ada sama sekali guru yang masuk. Paham? Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu juga yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala. Engkau tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Ya Allah, dengan apa? Apapun. Kalau Nabi boleh enggak? Nanya lagi. Sudah dibilang enggak, dengan apapun. Mau kamu syiriknya dengan malaikat kah, dengan Nabi kah? Enggak boleh. Gitu. Berdoa kepada yang selain Allah, hukumnya apa? Syirik. Lalu ada yang bilang, kalau sama Nabi boleh enggak ya Allah? Ya, Allah sudah mengatakan syai'an. Nakiroh umum dalam konteks peniadaan, tidak menyekutukan dengan apapun. Nabi masuk nggak di situ? Masuk. Berarti kalau kamu berdoa kepada Nabi, ya Rasul, berikanlah saya mobil, maka itu termasuk doa syirik. Terakhir, di sini tadi ada perkataan Allah memberikan pengampunan asalkan kita bertaubat dan tidak berbuat syirik. Maka ada faedah di sini tentang taubat. Taubat itu ada beberapa syarat. Syarat taubat yang pertama adalah ikhlas. Karena ada orang taubatnya tidak ikhlas. Orang bilang taubatnya itu tomat. Ya, pergi taubat pulang kumat. Ini banyak orang-orang misalnya penjudi-penjudi pergi haji. Ya. Dan dia pergi haji pakai uang judi. Dan sudah berencana nanti kalau sudah pulang gampang kita lanjutkan lagi. Mungkin pembimbing hajinya bilang, Bapak-bapak haji ini supaya nyaman, tidak usahlah bawa handphone ya. Biar Anda tidak sibuk dengan urusan dunia. Dia sudah bilang gini, aduh tidak bawa handphone. Ya sudah tidak apa-apa. Tapi nanti kalau kita sudah pulang kita lanjutkan lagi. Dia tahu itu isinya, handphonenya isinya transaksi-transaksi judi. Berarti kan dia pergi taubat, ceritanya taubat, pulangnya kumat. Itu namanya taubat tomat. Ya. Maka yang seperti ini
Tidak ikhlas berarti taubatnya. Yang kedua adalah menyesal. Saya pernah mendengar ada percakapan di radio dengan salah seorang ustadz. Ada pelaku LGBT, dia bertanya di pengajian begitu, di pengajian radio. Ustadz, saya ini sudah bertaubat. Saya dulu pelaku LGBT. Alhamdulillah saya dari tadi coba nelpon enggak masuk-masuk, tapi alhamdulillah masuk juga. Oh iya, terus pertanyaannya apa mas? Saya mau tanya, kalau saya suka ke kuburannya pasangan saya yang dulu, saya kadang-kadang kangen. Maka dimarahi sama ustadznya itu. Tadi Anda bilang apa? Taubat. Iya. Kalau masih ada, kalau yang namanya taubat itu menyesal dengan cara melupakan yang dulu. Kalau masih ada kepikiran kangen mau pergi ke kuburan, itu namanya bukan taubat namanya Anda. Anda enggak nyesal itu namanya. Jadi dijawab sama ustadznya itu dengan jawaban yang akhirnya berubah jadi marah. Oh begitu Ustadz ya. Iya, lupakan yang seperti itu. Kalau taubat itu nyesal yang dulu-dulu itu dihilangkan sudah. Oh iya. Kalau saya bersedekah atas nama pasangan saya, sama begitu. Nggak ada urusannya sama orang-orang kayak gitu katanya. Yang dulu itu dilupakan, ditinggalkan. Nggak ada lagi kenang-kenangan yang begitu. Meskipun mau bersedekah atas nama dirinya, bla bla, jangan. Ya, oh iya Ustadz. Jadi dia yang tadinya senang bisa masuk nelpon, ceritanya mau taubat bla bla bla, akhirnya malah dimarahi. Karena sepertinya tidak menyesal kalau begitu. Nah, yang ketiga adalah meninggalkan maksiat yang kita taubat darinya. Misalnya dulu kita adalah seorang PSK. Kalau sudah taubat, tinggalkan perbuatan itu. Tidak boleh lagi cari pekerjaan yang lain, cari pendapatan yang halal. Yang keempat adalah berjanji, bertekad tidak mengulangi. Berjanji untuk tidak lagi mengulangi. Yang terakhir adalah mengembalikan hak manusia. Mengembalikan hak manusia. Misalnya kita ini dulunya adalah kelas-kelas perampok begitu. Berarti kan ada hak manusia yang dulu kita ambil. Maka taubat itu tidak cuma sekedar ya Allah minta ampun. Itu uang-uangnya orang yang dulu kita ambil harus dikembalikan. Kalau sudah tidak tahu yang mana orangnya, maka kita sedekahkan atas nama yang punya. Sama kayak ibu kantin tadi. Ya, teman-teman nanti di rumah kalkulasi ya, berapa dulu tempe-tempe yang dimakan di kantin. Ya. Di sini ada tambahan Syekh Utsaimin, kata beliau, taubat itu baru akan diterima kalau sesuai dengan waktunya. Berarti ada syarat yang ke-6 yang ditambahkan di sini, yaitu sesuai waktunya. Kapan waktunya? Yaitu manakala nyawa belum di kerongkongan. Manakala ada orang bertaubat, ya Allah saya taubat, tapi nyawanya sudah di kerongkongan, maka taubatnya tidak diterima. Sebagaimana taubatnya Fir'aun. Fir'aun sudah mau mati baru taubat. Ya. Kata Nabi SAW, Yaqbalullahu taubatal abdi malam yugharghir. Allah akan terima taubat seorang hamba selama dia tidak yugharghir. Nyawa sudah di kerongkongan, sudah baru kemudian taubat itu sudah nggak bisa diterima lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah. Pada 9 hari ini kita telah menamatkan Arba'in An-Nawawiyah yang mungkin selama ini sudah kita cita-citakan untuk kita bisa tamatkan. Sejujurnya saya pun sepanjang mengisi pengajian mulai dari 2006 sampai 2022, berarti sudah 16 tahun, baru hari ini saya namatkan Arba'in Nawawiyah. Biasanya hanya kajian lepas-lepas saja. Diminta ngisi ibu-ibu hadis yang keberapa, yang dimana hadis keberapa, tidak satu kitab gitu ya. Dan alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk menamatkannya di hari yang ke-9 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kepada kita semua amal dan ilmu
ilmu yang bermanfaat, yang ilmu ini berbuah amal. Semoga Allah Ta'ala melipat gandakan pahala untuk kita semua di bulan Ramadan ini dengan mengisinya subuh hari dengan cara mengkaji ilmu agama. Dan insya Allah mulai besok kita akan masuk ke dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, sebatas yang kita mampu untuk bahas, dan sampai tanggal 15 selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustaz Abu Yaman apabila buku ini belum tamat. Saya titip pesan teman-teman, kalau bisa hadis-hadis yang ada di sini dihafal, karena ada banyak hadis-hadis di sini yang sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita ditanya oleh teman, kita ditanya dalil, di sini ada dalil-dalilnya. Kalau bisa juga kita ajarkan kepada keluarga, terutama hadis-hadis yang berkenaan yang bukan hukum-hukum, karena mungkin kalau hukum agak berat bagi sebagian orang. Ada hadis-hadis yang kita bisa ajarkan kepada keluarga dengan cara yang mudah, dengan memberikan contoh-contoh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.